Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pembelajaran higher order thinking atau bisa disingkat dengan HOT. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fauziana Khalisa, yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada Gita Ananda Padilla, Iva Fariha Anwar, dan Firni Widya Astuti. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini, yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir sesi penutup. Oke, baik teman-teman. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yaitu pembacaan atau penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, definisi dari higher order thinking. Nah, HOT ini telah sejak lama itu diwacanakan dan diteliti oleh para ahli. Di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bloom tahun 1956, Resnick pada tahun 1987, dan Marzono pada tahun 1988 dan 1992. Nah, menurut Bloom, higher order thinking atau HOT ini merupakan kemampuan abstrak yang pada ranah kognitif dari taksonomi sasaran pendidikan, yakni mencakup analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan menurut Resnick, HOT ini merupakan suatu proses yang melibatkan mental seperti klasifikasi, induksi, deduksi, dan reasoning. Nah, HOTS ini tuh merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini merupakan kerangka yang membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan taksonomi Bloom, dalam mempelajari suatu topik, ada beberapa tingkatan kemampuan berpikir dalam mempelajari suatu topik. Nah, mulai dari lower order thinking skills atau bisa disingkat dengan LOTS, dan sampai tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau disingkat dengan HOTS. Nah, lower order thinking skills atau LOTS ini tentunya diperlukan sebagai tahapan awal pembelajaran sebelum bisa menganalisis dan berkreasi. Tentunya kita butuh ingat dan paham. Namun, yang menjadi masalahnya adalah ketika sebuah proses belajar terlalu didominasi oleh LOTS sendiri gitu. Pengajaran berbasis LOTS ini membuat sekolah hanya sibuk memberikan atau mengisi ember pengetahuan sebanyak-banyaknya dan menuntut siswa sekadar menyimpan memori. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembelajaran HOTS. Pada dasarnya, kemampuan HOTS ini bergantung kepada kemampuan guru dalam menyusun pertanyaan yang akan menuntut peserta didik berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga siswa dapat memecahkan suatu masalah. Keahlian HOTS ini meliputi aspek berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, idealnya dengan mempelajari berbagai topik, otak ini terlatih untuk menganalisis informasi, berlogika, dan menyelesaikan suatu masalah. Dengan kata lain, topik-topik tersebut sebenarnya hanya tool untuk melatih otak berpikir dengan baik. Melalui pembelajaran berorientasi HOTS ini bisa memfasilitasi tujuan ideal itu. Nah, strategi HOT ini menuntut kemampuan guru dalam mengarahkan dan merangsang peserta didik berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, baik melalui pertanyaan maupun petunjuk sehingga siswa dapat memecahkan suatu masalah. Dengan pertanyaan dan petunjuk yang merangsang siswa untuk berpikir, maka siswa akan memperoleh, mengolah, dan menggunakan informasi yang didapatkan, sehingga siswa tersebut menemukan solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai standar proses pembelajaran matematika.
Nah, jadi di standar proses pembelajaran matematika ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, belajar untuk memecahkan masalah atau mathematical problem solving. Yang kedua yaitu belajar untuk bernalar dan bukti atau mathematical reasoning and proof. Yang ketiga yaitu belajar untuk berkomunikasi atau mathematical communication. Yang keempat yaitu belajar untuk mengaitkan ide atau mathematical connections. Dan yang kelima, yaitu belajar untuk mempresentasikan atau mathematics representation. Nah, jadi penggunaan HOT sebagai salah satu strategi pembelajaran menghasilkan aktivitas belajar yang produktif, khususnya dalam interaksi sosiokognitif. Misalnya dalam hal yang pertama yaitu memberikan dan menerima bantuan, yang kedua mengubah dan melengkapi sumber informasi, yang ketiga, mengelaborasi dan menjelaskan konsep. Yang keempat, berbagi pengetahuan dengan teman. Yang kelima, saling memberi dan menerima balikan. Yang keenam, menyelesaikan tugas dalam bentuk kolaboratif. Dan yang ketujuh, berkontribusi dalam menghadapi tantangan. Nah, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi ini hendaknya dilatihkan kepada siswa, karena keterampilan berpikir tingkat tinggi akan menuntun siswa untuk mengoptimalkan kerja otaknya. Jadi keseimbangan kerja otak kiri dan kanan akan memungkinkan siswa lebih berhasil. Hal ini selaras dengan kurikulum 2013 yang berlaku di Indonesia, di mana dalam kurikulum ini keterampilan berpikir pada aspek kognitif mencakup keterampilan berpikir tingkat rendah sampai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum 2013 memberi kesempatan diterapkannya HOS. Pada buku ajar juga difasilitasi agar HOS juga diterapkan. Hal ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum sebelumnya baik pada buku ajar maupun pada soal ujian HOS tidak menjadi bagian dari penilaian. Mengerti informasi. Mengerti informasi di sini diartikan sebagai proses yang tidak hanya untuk mengetahui dan mengerti suatu informasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menganalisis suatu informasi, menemukan pokok pikiran yang terkandung dalam informasi, membuat hipotesis, menarik kesimpulan dan menghasilkan suatu solusi yang bermutu. Proses berpikir yang berkualitas yaitu kemampuan higher order thinking atau biasa disebut HOT, dibutuhkan untuk menjalani suatu proses berpikir yang berkualitas. Hasil akhir yang berkualitas. Proses berpikir HOT akan mengarahkan peserta didik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam melaksanakan strategi ini, siswa diberikan saran atau petunjuk untuk memecahkan masalah matematika yang mana petunjuk tersebut berguna untuk melatih siswa berpikir secara kompleks dan mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menurut Daniel. Yang pertama yaitu klarifikasi masalah. Pada klarifikasi masalah, siswa harus mengenali dan memahami masalah dan menganalisis masalah dengan bantuan penjelasan dari guru. Langkah pertama dalam klarifikasi masalah adalah menemukan dengan tepat apa arti masalahnya. Jadi, penting bagi mereka untuk diajari menguraikan masalah melalui pemikiran yang cermat, membaca seluruh masalahnya sebelum memutuskan apa pertanyaannya. Yang kedua yaitu pengungkapan pendapat. Pada pengungkapan pendapat, siswa diarahkan untuk mengungkapkan pendapat bagaimana menyelesaikan masalah yang diberikan dengan cara-cara penyelesaian masalah. Dalam tahap ini, siswa memilih atau merencanakan pemecahan, merumuskan suatu hipotesis, dan menghasilkan ide-ide. Yang ketiga yaitu pemilihan dan implementasi. Pada tahap ini, siswa memilih cara mereka gunakan, setelah itu melakukan perhitungan, mengembangkan kemungkinan-kemungkinan solusi, menetapkan solusi yang terbaik, dan menerapkan solusi yang telah dipilih. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk mampu menguasai algoritma dasar yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang baik. Yang keempat yaitu evaluasi.
yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh, mengamati dan mengevaluasi, serta menarik kesimpulan. Pada tahap ini adalah kegiatan memeriksa jawaban, apakah jawabannya sudah masuk akal. Langkah-langkah yang diberikan merupakan cara yang harus digunakan oleh guru untuk mencapai hasil yang berkualitas. Dalam pengungkapan strategi ini, guru harus menentukan pada tingkat mana murid akan diarahkan dalam proses berpikir mereka. Harus ada tujuan dan perencanaan yang jelas dan terarah dalam setiap melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dari pemaparan materi yang telah diberikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa high order thinking atau HOT adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan berpikir secara kritis, logis, metakognitif, reflektif, dan kreatif. Strategi HOT menuntut kemampuan guru dalam mengarahkan peserta didik untuk berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Melalui pertanyaan maupun petunjuk yang diharapkan siswa dapat memecahkan masalah. Dengan proses berpikir HOT akan mengarahkan peserta didik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan, bisa dicantumkan di kolom komentar atau di forum diskusi yang telah disediakan di LMS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.